Raja mulia. Berjagalah hai saudara, nantikanlah Sang Mesias. Bagi kita Dia akan datang, membawa keselamatan penuh karunia. Hiduplah di dalam pertolongan, sukacita dan berdoa. Serahkanlah dirimu menjadi Allahnya di dalam dunia. Siapkanlah dirimu dan sambutlah Dia, Sang Raja mulia. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya
sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri pada orang yang berbuat curang. Mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Percayalah pada Tuhan dan lakukanlah yang baik, dan diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bersukacitalah karena Tuhan. Dia akan memberi yang kau inginkan. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri pada orang yang berbuat curang. Mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Serahkanlah hidupmu, percayalah kepada Tuhan, dan Dia akan bertindak munculkan kebenaranmu, dan berdiam diri di hadapan Tuhan. Dan dengan bersaksi nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri pada orang yang berbuat curang. Mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Janganlah hatimu marah karena orang yang berhasil, dan juga pada orang yang lakukan tipu daya. Tinggalkanlah panas hati, jangan marah. Itu hanya bawa pada kejahatan. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri pada orang yang berbuat curang. Mereka segera lisut bagaikan rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Sebab orang-orang jahat pasti akan dilenyapkan, dan orang-orang yang fasik juga akan dimusnahkan. Tapi orang-orang yang nantikan Tuhan, mereka pasti akan warisi negeri. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri pada orang yang berbuat curang. Mereka segera lisut bagaikan rumput
dan layu seperti tumbuhan hijau. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar saudara sekalian? Hari ini kita berjumpa lagi dalam caroling GKI Kebayoran Baru yang mungkin biasanya dilakukan langsung dari rumah ke rumah dalam persekutuan-persekutuan wilayah. Tapi kali ini di tengah-tengah pandemi kita tetap berusaha untuk menyebarkan sukacita walaupun harus kita lakukan secara virtual. Saudara sekalian, bagaimana penantian saudara-saudara menjelang Natal? Ketika memasuki bulan Desember ini, saya yakin bahwa saudara-saudara sudah menantikan datangnya hari Natal. Tetapi kita juga menyadari dan merasakan pula bahwa Natal kali ini mungkin tidak seperti biasanya, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena keadaan pandemi ini, mungkin Natal kita di tahun ini tidak semeriah biasanya. Mungkin juga bahkan tidak sama sukacitanya seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan bagaimana kita dapat menemukan kebahagiaan dan sukacita di tengah-tengah Natal tahun ini, menjelang Natal tahun ini. Semoga melalui caroling ini, sekalipun tak bisa langsung ke rumah saudara sekalian, tapi semoga lewat caroling ini, saudara juga bisa merasakan sukacita dari orang-orang yang mengasihi saudara. Saya akan mengajak kita untuk sejenak mendengarkan pemberitaan firman di tengah-tengah caroling ini. Namun sebelumnya saya mau mengajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Kami menyadari bahwa menjelang Natal tahun ini suasananya sangat berbeda, Tuhan. Tidak seperti yang kami rasakan di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya. Sukacitanya pun mungkin berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan mungkin kami menjumpai ada banyak keprihatinan di sana-sini. Baik dalam kehidupan pribadi kami, maupun juga dalam kehidupan orang-orang di sekitar kami. Dan mungkin kami merasakan kecewa ya Tuhan, oleh karena keadaan yang ada. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhenti memberikan pengharapan pada kami. Dan jika lewat caroling ini Tuhan mau menunjukkan dan mau memberikan sukacita pada kami, kiranya hati kami terbuka untuk menerimanya, sehingga sekecil dan sesederhana apapun pengharapan serta sukacita itu, selama itu datang dari Tuhan, kami percaya itu akan memberi warna pada hidup kami hari-hari ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami menaikkan doa ini. Amin. Saya akan membacakan dan saya berharap saudara-saudara dapat mengikuti dengan membaca juga dari Mazmur 37 ayat 1 sampai 11. Mazmur 37 ayat 1 sampai 11, saya mengundang saudara untuk juga membuka Alkitab saudara di rumah masing-masing. Mazmur 37 ayat 1 sampai 11. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya.
dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaran-Mu seperti terang dan hak-Mu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Janganlah marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Saudara, siapa yang tidak ingin bahagia? Saya yakin setiap kita ingin hidup bahagia. Tidak ada orang yang ingin hidup menyedihkan. Tidak ada orang yang ingin hidup dalam penderitaan. Kebahagiaan tentu adalah dambaan dalam hidup setiap orang. Saudara sekalian, ada banyak orang mengartikan kebahagiaan itu apa. Ada berbagai macam orang dan berbagai macam arti kebahagiaan yang mungkin satu orang dengan orang yang lain berbeda-beda. Ada yang mengartikan kebahagiaan melalui kekayaan. Karena ketika seseorang memiliki kekayaan, maka ia bisa mendapatkan banyak hal. Ia bisa membeli barang-barang yang menyukakan hatinya. Ia bisa pergi ke tempat-tempat yang menyukakan hatinya. Ia tidak perlu khawatir dengan tagihan-tagihan bulanan, dengan biaya studi anak-anak, dengan kebutuhan-kebutuhan hidup setiap hari. Ia tidak perlu khawatir dengan keadaan perekonomian. Atau ada juga sebagian orang lainnya yang mengartikan kebahagiaan sebagai popularitas. Ia bahagia kalau ia terkenal, karena dengan menjadi orang yang populer, maka dia akan membuka pintu rezeki dalam tanda kutip. Pekerjaan akan banyak menghampirinya karena ia seorang yang terkenal. Karirnya mungkin akan terus menanjak. Dan ketika seseorang populer, maka ia punya jejaring yang luas. Atau ada juga orang yang mengartikan kebahagiaan sebagai kondisi fisik. Ketika seseorang masih gagah, tubuhnya atletis, atau memiliki paras yang tampan atau wajah yang cantik, atau ketika keadaan fisiknya sempurna, tidak ada cacat sedikit pun, tidak ada kekurangan sedikit pun. Atau ada juga yang mengartikan kebahagiaan bukan dari kekayaan, bukan dari popularitas, bukan dari keadaan fisik atau kesehatan, tetapi ada juga yang mengartikan kebahagiaan dari kuasa yang dimiliki. Ketika memiliki kekuasaan, maka seseorang bisa melakukan apa saja kepada siapa saja. Atau dengan kekuasaan yang besar, maka seseorang bisa terus dilayani oleh orang-orang yang dikuasainya. Kalau saudara, apa arti kebahagiaan menurut saudara? Apapun arti kebahagiaan menurut kita, pemazmur mengingatkan kita bahwa ada pengertian kebahagiaan
yang sangat berbahaya, bahkan sangat buruk, dan tidak patut untuk dipuji, tidak patut untuk diikuti dan ditiru. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kebahagiaan-kebahagiaan yang diperoleh karena kecurangan atau karena kejahatan. Misalnya, dikatakan di ayat 7, jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Yang dimaksud adalah pemazmur mengajak umat agar tidak marah dan iri kepada orang-orang yang memperoleh keberhasilannya atau kemudian menjadi bahagia, namun itu semua karena hasil tipu daya, karena hasil kecurangan atau kejahatan. Saya kira dalam kehidupan setiap hari kita menjumpai ada banyak orang yang memperoleh kebahagiaannya di atas penderitaan orang lain. Pemazmur mengajak umat untuk menjauhi kebahagiaan yang demikian, untuk tidak mengejar kebahagiaan yang demikian, bahkan juga tidak perlu iri pada orang-orang yang memperoleh kebahagiaan dengan cara demikian. Sebaliknya, pemazmur justru mengajak umat dan kita semua untuk bergembira karena Tuhan. Apa sebetulnya yang dimaksud bergembira karena Tuhan? Saudara sekalian, kekayaan, kekuasaan, popularitas, bahkan kesehatan sekalipun adalah hal-hal yang dengan cepat bisa berubah. Kita melihat, saudara sekalian, dalam pengalaman hidup kita hari-hari ini, di tengah-tengah pandemi, betapa cepat kita sering mendapatkan kabar orang yang kita kenal, kita masih bertelepon, kita masih menjumpai dia, bahkan kita masih sempat bertemu, tapi satu ketika kita mendengar dia sakit dan tidak butuh waktu lama kita mendengar berita susulan bahwa orang yang kita kenal itu sudah tidak lagi bersama-sama dengan kita atau Tuhan sudah memanggilnya pulang. Saudara sekalian, pengalaman-pengalaman yang kita lihat orang yang sehat, bugar, dan tanpa kita bayangkan orang itu akan pergi meninggalkan kita, entah karena sakit, entah karena kecelakaan, entah karena pengalaman-pengalaman lainnya. Dan di titik itulah segala kekayaan, segala kuasa, segala popularitas, dan keadaan fisik tidak ada artinya lagi. Tak bisa mempertahankan hidupnya. Apa yang mau dikatakan oleh pemazmur lewat pengalaman ini, saudara sekalian? Hal-hal yang tadi kita sebutkan bisa mendatangkan sukacita atau kebahagiaan dalam hidup seseorang, rupanya adalah hal-hal yang sementara, hal-hal yang semu, yang dalam sekejap dia bisa hilang. Pemazmur mau mengajak kita untuk menempatkan sumber kebahagiaan kita pada tempat yang paling tepat, tempat yang tak akan berubah sekalipun keadaan berganti, yaitu di dalam Tuhan. Dikatakan bergembiralah karena Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan seharusnya menjadi sumber kebahagiaan kita. Karena keadaan terus berubah, keadaan terus berganti, dan kita tidak pernah bisa atau tidak pernah selalu berhasil untuk mengendalikan keadaan-keadaan dalam hidup kita. Selalu ada ruang misteri, selalu ada ruang di mana kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu. Dan dalam keadaan itu, saudara sekalian, ada satu pribadi yang tidak berubah. Ada satu pribadi yang kesetiaannya tak pernah berganti, yaitu Tuhan kita. Kalau kita menempatkan
kebahagiaan kita pada keadaan-keadaan yang bisa berubah, satu hari kita akan kehilangan sumber kebahagiaan kita. Tapi kalau kita menempatkan kebahagiaan kita pada Tuhan, maka sekalipun keadaan berganti dari senang menjadi susah, dari suka menjadi duka, dari mudah menjadi sulit, atau keadaan apapun yang kita hadapi, maka kita akan tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada dan memberikan kita alasan untuk menjadi bahagia. Dan itulah yang sebetulnya dimaksud oleh pemazmur di sini ketika ia mengatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Artinya, saudara sekalian, ketika melihat orang-orang yang berhasil oleh karena tipu daya, oleh karena kecurangan, dan berbagai macam kejahatan, kita tidak perlu iri. Tetapi justru pemazmur mengajak, tetaplah setia pada jalanmu, yaitu jalan yang Tuhan tunjukkan padamu. Tidak perlu panas hati oleh karena orang-orang yang demikian. Tetaplah berjalan dalam kesetiaan dalam jalan Tuhan. Dan dikatakan di sana juga di ayatnya yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Yang diminta dari kita adalah penyerahan diri kita seutuhnya. Artinya kita memberikan kendali hidup ini kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup ini yang ibarat bahtera ini kepada nahkoda agung yang paling tahu lautan, yang bisa mengendalikan seluruh angin badai taufan. So sekalian, kepada siapakah hidup kita serahkan? Kebahagiaan seperti apakah yang kita kejar dalam hidup ini? Ketika kita melihat keadaan begitu cepat bisa berubah, apakah kita meletakkan kebahagiaan kita pada keadaan-keadaan itu? Atau kita menyerahkan hidup kita beserta kebahagiaan di dalamnya kepada Tuhan? Dan kita bersukacita, bergembira karena Tuhan. Saudara sekalian, dalam keadaan yang mungkin serba sulit dalam hidup kita saat ini, yang tidak selalu mudah bagi orang-orang tertentu yang kita kenal atau bahkan juga bagi kehidupan kita sendiri. Ingatlah untuk bergembira karena Tuhan. Situasi di luar sana mungkin boleh menyedihkan dan tentu itu menjadi keprihatinan yang terus kita bawa dalam doa-doa kita. Tapi sukacita kita percaya terus ditanamkan oleh Tuhan dalam hati saudara dan saya. Karena sukacita yang sejati muncul dari dalam hati dan bukan semata-mata dari keadaan-keadaan yang tak pasti. Semoga saudara menemukan sukacita yang Tuhan tanamkan dalam hati saudara dan saudara bisa bergembira karena Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saudara. Ya Yesus, di Kau kurindukan, liburkan lara batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Bahagia terang sorgawi, Engkau harapan dunia. Terbitlah surya maha kasih dan jiwa
palungan-Mu yang mulia, dan dalam aku Kau cerminkan terang sorgawi yang bakal, sebab dengan kehadiran-Mu keluhan batinku lenyap. Kiranya lahir dalam aku dan tinggallah serta tetap. Mari berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, jika dalam keterbatasan, Tuhan masih tetap berikan kami perhatian. Bahkan, kami boleh saling menguatkan dan berbagi kegembiraan di tengah berbagai keterbatasan lewat caroling ini. Kami bersyukur kalau kami punya kesempatan untuk berbagi sukacita satu dengan yang lain. Dan kiranya melalui caroling hari ini, lewat sabda Tuhan yang diberitakan, kami tidak terjatuh dan terjebak pada kebahagiaan yang semu, tetapi di dalam Tuhan, dengan Tuhan, kami memperoleh sukacita yang sejati. Kami tahu ya Tuhan, bahwa hidup kami bisa jadi berjumpa dengan banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak kesulitan. Tapi kami juga percaya bahwa sukacita dari Tuhan bukan berarti bahwa kami lepas dari semua tantangan dan pergumulan hidup, melainkan kami selalu dapat menemukan pemeliharaan Tuhan dalam setiap tantangan dan kesulitan hidup yang kami hadapi. Dari situlah kami tahu apa artinya hidup dalam sukacita yang sejati. Tolonglah kami terus ya Tuhan, mampukan kami terus, karena dalam tangan pemeliharaan-Mu lah kami menyerahkan hidup kami seutuhnya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami dan dalam pertolongan Roh Kudus, kami berdoa. Amin.